Hai, pernah nggak kalian terpikir kalau misalnya kita di suatu kota yang baru atau di tempat yang baru, itu kalau cari makan selalu mencari tempat makan yang ramai? Atau enggak, lebih spesifik lagi kalau tempat ramai tersebut itu adalah banyaknya yang beli kaum Cindo. Nah, kok unik ya? Kenapa kita selalu memilih tempat yang ramai untuk cari tempat makan? Nah, mari kita bahas hal itu melalui pendekatan dengan bisnis, yaitu customer behavior. Perilaku konsumen atau consumer behavior adalah proses bagaimana kita membuat keputusan saat membeli atau menggunakan produk dan layanan. Sebagai contoh, saat kita lapar dan ingin makan di luar, banyak faktor yang mempengaruhi keputusan kita, mulai dari harga, jenis makanan, ulasan, hingga seberapa ramai tempat tersebut. Keputusan ini tidak hanya didasarkan pada kebutuhan praktis, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor psikologis, sosial, budaya, pribadi, dan ekonomi. Untuk itu, mari kita akan bahas faktor-faktor tersebut dan apa kegunaannya dari mempelajari perilaku konsumen. Yang pertama, faktor psikologis. Faktor psikologis meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran, dan sikap. Keinginan kita untuk menghindari resiko atau mencari tempat makan yang enak sering membuat kita memilih restoran yang ramai. Konsep seperti selective perception berarti kita hanya fokus pada informasi yang mendukung harapan kita. Misalnya, kita mungkin lebih memperhatikan ulasan positif tentang sebuah restoran jika kita sudah lapar dan ingin makan enak. Selain itu, attitude formation atau pembentukan sikap terjadi ketika pengalaman positif di restoran tertentu memperkuat preferensi kita terhadap tempat makan tersebut. Yang kedua adalah faktor sosial. Pengaruh sosial datang dari keluarga, teman, dan reference group atau kelompok acuan yang ada di sekitar kita. Di Indonesia, kelompok-kelompok tersebut seperti komunitas Cindo atau ibu-ibu seringkali dianggap lebih selektif dan jeli dalam memilih tempat makan. Social influence atau pengaruh sosial dalam consumer behavior menunjukkan bahwa ketika orang-orang yang kita kenal atau kita kagumi merekomendasi sebuah restoran, kita akan lebih yakin untuk mencobanya. Yang ketiga, faktor budaya. Budaya sangat mempengaruhi consumer behavior. Nilai budaya di Indonesia seperti kebersamaan dan berbagi memainkan peran penting dalam bagaimana kita memilih tempat makan. Restoran yang ramai seringkali dianggap memiliki perceived quality yang tinggi, mencerminkan social norms, di mana tempat-tempat yang ramai dianggap memiliki makanan yang lebih baik dan layanan yang teruji. Berikutnya adalah faktor pribadi. Faktor pribadi meliputi usia, pekerjaan, dan gaya hidup, atau referensi individu. Misalnya, seorang eksekutif muda mungkin lebih menyukai restoran modern yang cepat, sementara konsumen yang lebih tradisional mungkin lebih memilih restoran Padang. Lifestyle segmentation atau segmentasi gaya hidup dalam consumer behavior sangat penting karena restoran tersebut menyesuaikan pengalaman mereka untuk menarik segmen konsumen tertentu. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi berkaitan dengan daya beli dan kondisi keuangan seseorang atau konsumen. Banyak konsumen di Indonesia mencari value for money, yaitu kombinasi kualitas makanan dan harga yang sesuai dengan anggaran mereka. Konsep seperti sensitivitas harga dan persepsi nilai sangat relevan dalam situasi ini. Restoran yang dapat menawarkan harga yang lebih terjangkau, namun tetap menjaga kualitas, cenderung lebih menarik konsumen yang lebih sensitif terhadap harga. Ada perbedaan antara customer dan consumer dalam perilaku konsumen. Customer adalah orang yang membeli produk, sementara consumer adalah orang yang menggunakan produk tersebut. Misalnya, orang tua yang membeli makanan untuk anak-anak mereka, kita sebut sebagai customer. Sementara anak-anak adalah consumer. Bisnis harus memahami perbedaan ini untuk menargetkan promosi mereka dengan tepat, baik kepada customer yang melakukan pembelian maupun consumer yang menikmati produk. Bisnis yang memahami consumer behavior atau perilaku konsumen dapat membuat strategi yang jauh lebih efektif. Restoran bisa memanfaatkan social proof dengan menampilkan popularitas mereka di sosial media atau melalui promosi. Branding yang kuat juga penting untuk menonjolkan keunikan restoran, baik itu kualitas makanan, suasana, atau pelayanan. Dengan positioning dan targeting yang tepat, restoran bisa menarik segmen konsumen tertentu, seperti anak muda yang lebih dipengaruhi oleh ulasan online, atau keluarga yang mencari pengalaman makan bersama dan nyaman yang terjangkau.
Nah, dapat disimpulkan akhirnya, memahami perilaku konsumen membantu bisnis merancang strategi pemasaran yang jauh lebih efektif dan relevan bagi target pasarnya. Dengan memanfaatkan faktor psikologis, sosial, budaya, pribadi, dan ekonomi, restoran dapat menarik lebih banyak konsumen dan menjaga kepuasan pelanggan di tingkat yang lebih tinggi. Gimana? Nah, akhirnya kita dapat memahami nih kenapa orang Indonesia cenderung memilih tempat makan itu yang selalu yang ramai. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian lebih paham soal topik menarik ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.